Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana. NIM saya adalah 411-2001-0079. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPT saya, yaitu peranan pendidikan anti korupsi dan etik dalam pengembangan perilaku kehidupan. Dalam perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau ordinary crimes, tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crimes. Bagi bangsa Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan, dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi, baik dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta. Peranan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar pembangunan karakter dalam rangka menyiapkan generasi baru yang anti korupsi. Adapun membangun budaya anti korupsi adalah melalui implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan daerah berdasarkan aturan pemerintah, antara lain: yang pertama, MPR RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kelima adalah Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus sistematis dan masif. Pendidikan anti korupsi menjadi sarana sadar untuk itu. Pendidikan anti korupsi sebaiknya menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindak koruptif. Ada 9 langkah dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, antara lain: kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Bertanggung jawab. Menurut KBBI, bertanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kedisiplinan, yaitu ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan. Sederhana, yaitu gaya sederhana dikembangkan sejak siswa mengenyam masa pendidikannya. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Dalam kata kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Mandiri. Mandiri bagi siswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain dan mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Bersifat adil, yang artinya sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Sifat berani dan sifat peduli. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang siswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Gambaran bentuk masyarakat masa depan yang diinginkan oleh umat manusia, yaitu yang mengakui harkat dan martabat manusia adalah hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat, yaitu masyarakat madani. Dapat juga dijelaskan dengan 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat mengakui hakikat kemanusiaan yang bukan sekadar mengisi kebutuhannya untuk hidup atau proses humanisasi, tetapi untuk eksis sebagai manusia. Yang kedua adalah pengakuan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana negara. Dan yang ketiga adalah manusia yang mengakui karakteristik tersebut dan mengakui hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis adalah yang disebut masyarakat madani atau civil society. Beberapa prinsip budaya anti korupsi yang harus diterapkan di sekolah adalah akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Perlu dimilikinya standar kerja yang
jelas dalam bentuk tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Evaluasi kerja melalui pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas oleh kepala sekolah, serta konsultasi individu dengan guru dan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.